Nagumo Hajime, pelajar berusia 17 tahun yang kesehariannya merupakan seorang otaku. Tapi kehidupannya berubah, yang biasanya rebahan dan nonton anime, tiba-tiba dia terpanggil bersama seluruh teman sekelasnya ke dunia fantasi. Bahkan guru walinya pun ikut terpanggil. Di sana, mereka dianggap sebagai pahlawan yang akan menolong dunia tersebut dari kepunahan manusia. Sayangnya, Nagumo sendiri jadi ahli sinergi yang dipandang lemah oleh teman-temannya. Karena yang bisa dia lakukan hanyalah mengonversi zat dan sangat tidak cocok untuk bertarung. Karena itulah Nagumo sering ditertawakan oleh teman-temannya. 浸水がなかったらやばかった。 Game virtual reality yang cukup populer bernama Yggdrasil akan mengakhiri perjalanannya. Meski begitu, Momonga, seorang penyihir yang kuat, memutuskan untuk menghabiskan waktunya di dalam game tersebut sebelum server ditutup. Namun yang mengejutkan, meski sudah mencapai jam penutupan, Momonga masih sepenuhnya sadar sebagai karakter yang dimainkannya. Dan karakter yang lain mulai memiliki kepribadian masing-masing. Dihadapkan dengan situasi yang tidak masuk akal ini, Momonga memerintahkan para pelayannya untuk menyelidiki kasus dan mengendalikan dunia baru ini. 30 tahun yang lalu, terjadi sebuah fenomena aneh bernama Spacequake yang menghancurkan pusat Eurasia. Dari peristiwa itu, 150 juta orang jadi korban. Sampai sekarang pun Spacequake masih terjadi, namun dalam skala yang lebih kecil. Itsuka Shido, seorang anak SMA biasa, saat fenomena terjadi, ia bertemu dengan seorang gadis yang tak punya nama. Gadis tersebut memakai gaun berlapis armor dan memegang sebuah pedang. Lalu diketahui kalau gadis tersebut adalah spirits yang bisa mengancam kehidupan di bumi. Dan ada dua cara untuk menghadapi mereka, yaitu dengan pembicaraan atau pemusnahan. Tapi Shido gak mau kalau mereka harus dimusnahkan. Akhirnya ia memilih jalan pembicaraan dengan cara mengajak spirits berkencan agar mereka jatuh cinta dan Shido bisa menyegel kekuatannya. Anime ini mengisahkan kehidupan Shuichi Kagaya yang ternyata memiliki kemampuan untuk merubah dirinya jadi seekor monster berbentuk seperti maskot dengan ekor anjing. Pada satu malam, Shuichi keluar rumah untuk cari minum. Lalu ia melihat ada rumah yang terbakar. Ia pun bergegas menuju lokasi. Dan ia pun menyelamatkan seorang gadis. Namun sialnya, keesokan hari gadis itu menemui Shuichi dan meminta untuk menunjukkan identitas aslinya. Jika tidak, ia akan membongkar identitasnya sebagai monster. Tapi karena Shuichi menolak, akhirnya ia ditendang dari atas atap oleh gadis tersebut. Dan secara otomatis tubuh Shuichi merespon dan berubah jadi monster seketika. Setelah kejadian itu, mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk mencari kebenaran dan bertarung melawan monster yang lain. Anime ini menceritakan seorang prajurit muda bernama Utsugi Lenka. Organisasi militer di sana memberinya kekuatan sebuah senjata untuk mengalahkan Aragami. Aragami sendiri adalah sejenis monster yang menghancurkan manusia. Di markas tiba-tiba terdengar alarm berbunyi. Rupanya banyak Aragami yang menyerbu daerah pemukiman warga. Lenka yang masih anak baru ingin ikut bertarung, namun ia dihentikan dan disuruh latihan. Lenka memiliki senjata pedang besar yang ternyata senjatanya ini terbuat dari Aragami itu sendiri. Menceritakan tentang sekelompok anak remaja yang secara tidak sengaja terlempar ke tempat asing dan tidak mengingat apapun kecuali nama mereka. Para remaja ini pun akhirnya membentuk sebuah party agar bisa bertahan hidup.
Mereka bekerja sebagai penjaga perbatasan dari ancaman berbagai ras yang ingin merusak perdamaian dunia bareng mereka. Dengan keadaan mereka yang sekarang ini, pekerjaan sebagai penjaga perbatasan terbilang sangat sulit. Apakah sekelompok anak muda ini akan berhasil bertahan hidup dan kembali ke dunia asal mereka? Umat manusia menuju kehancuran akibat ancaman monster. Akan tetapi, berkat penelitian dan pelatihan lanjutan, umat manusia bisa bertarung melawan monster. Dan mereka dikenal sebagai Franxx. Hiro adalah salah satu pilot remaja muda. Ia berjuang untuk melakukan sinkronisasi dengan pilot perempuan, tapi anehnya, ia selalu gagal dalam tahap sinkronisasi tersebut. Tapi semua itu berubah ketika ia bertemu gadis muda dengan tanduk merah yang menonjol di kepalanya. Ia bernama Zero-Two, tapi Zero-Two dikenal sebagai monster yang akan membunuh partnernya sendiri. Pasukan pemadam kebakaran yang melawan suatu fenomena yang dikenal sebagai pembakaran manusia instan, atau dikenal juga sebagai Infernals. Shinra Kusakabe, seorang pemuda yang dijuluki kaki iblis. Julukan tersebut diberikan karena Shinra dapat membakar kakinya sesuka hati. Shinra sendiri bergabung dengan pasukan pemadam khusus 8 dan bekerja bersama rekan pengendali api lainnya untuk menghadapi dan mencari kebenaran tentang Infernals. Dan Shinra juga bertekad untuk menguak misteri tentang api misterius yang membakar rumahnya 12 tahun yang lalu. Anime ini menceritakan tentang Ayato Amagiri yang baru masuk di sekolah barunya dan secara tidak sengaja bertemu dengan Julius Richfield. Tapi karena pertemuan mereka sedikit memalukan, Julius pun menantang Ayato untuk melakukan duel sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Ayato. Setelah duel yang mereka lakukan, hubungan antara Ayato dan Julius pun semakin dekat. Walaupun tujuan awalnya Ayato bersekolah di akademi ini hanya untuk mencari kakaknya. Tapi saat ini, Ayato sudah memiliki tujuan barunya, yaitu melindungi Julius dengan segala kemampuan yang dia miliki, dan tentunya dia juga akan mencari tahu alasan kenapa kakaknya menghilang. Di sebuah dunia fantasi, para petualang datang dari wilayah yang jauh dan luas untuk bergabung di guild dalam rangka menyelesaikan kontrak atas pekerjaan apapun yang tersedia. Seorang pendeta wanita yang kurang berpengalaman bergabung dengan kelompok petualang pertamanya, tetapi terjebak bahaya ketika tugas pertama mereka untuk menghabisi para goblin berakhir naas. Setelah teman-teman sekelompoknya disapu habis, ia diselamatkan oleh seorang pria yang dikenal dengan julukan Goblin Slayer. Jalan cerita anime ini berputar pada sang tokoh utama, yaitu Goblin Slayer, yang bertekad untuk membasmi para goblin yang dianggap sebagai hama hijau di dunianya. Nah, itulah 10 rekomendasi anime kali ini. Kalau ada rekomendasi lain, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.